Halo, selamat siang. Ini eh, saya mau mencoba menjelaskan menggunakan video agar para freelancer bisa lebih mudah memahami dan mempelajari, dan juga nanti hasilnya bisa sesuai dengan harapan saya. Jadi singkat ceritanya ya, singkat cerita, di toko saya itu kan sudah ada aplikasi yang khusus kasir, tapi fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut dengan kondisi yang ada di toko masih membutuhkan pencatatan-pencatatan di luar aplikasi. Nah, saat ini pencatatan saya untuk membantu menulis transaksi keuangan itu saya masih menggunakan Excel, memakai 3 file Excel. Saya perkenalkan satu-satu. Pertama itu laporan arus kas, kemudian yang kedua data saldo pelanggan, kemudian yang ketiga daftar supplier-supplier. Oke, jadi dengan menggunakan Excel ini, seiring berjalannya waktu, proses pengerjaannya itu apa ya, kurang efisien dan juga sering terjadi human error. Human error itu contohnya begini, jadi sebenarnya dari ketiga file ini, itu kan datanya kan saling berkaitan. Nah, misalkan ini, salah satu file Excel itu di-input, tetapi file yang kedua itu lupa input, nah itu nanti akan apa ya, merepotkan lah. Padahal eh, satu data itu, ini tuh sebenarnya apa ya, mempengaruhi data di laporan arus kas ini. Jadi intinya tidak perlu ada pencatatan double yang apa supaya menghasilkan angka yang sesuai. Nah, dari ketiga file ini muara datanya itu mengarah di sini, laporan arus kas ini. Jadi laporan arus kas ini membantu pencatatan untuk mencatat per hari uang masuk dan uang keluar. Kemudian di sini juga ada apa? Saldo akhir, yang mana saldo akhir ini harus dicocokkan dengan uang fisik real yang ada di toko. Harus sesuai. Jadi maksud dan tujuan di laporan arus kas ini seperti itu. Nah, terus untuk pengoperasionalnya untuk apa? Laporan arus kas ini, saya menggunakan beberapa fungsi-fungsi yang ada di Excel. Jadi di sini memuat master-master jenis-jenis transaksi beserta jenis transaksinya, apakah itu transaksinya sebagai pengeluaran ataupun pemasukan. Jadi saya tulis di sini, ya ini cuma bahasa-bahasa yang sederhana saja ya, bukan bahasa-bahasa akuntan karena saya juga bukan orang akuntan. Jadi intinya arahnya ke situ sesuai dengan uang pencatatnya, saldo akhirnya sesuai dengan yang fisik saja. Fokus tujuan saya seperti itu. Nah ini master-masternya. Kemudian untuk penginputannya itu ada di sheet transaksi. Prosesnya seperti ini. Ini juga saya menggunakan rumus yang tersedia saja yang ada di Excel. Kemudian tanggalnya juga dipilih. Nah, misalkan saya contohkan untuk mau pengeluaran belanja ya. Misalkan belanja bahan pokok makanan. Kemudian urainya beli ikan 1 kilo misalkan.
Ini jenisnya sudah karena apa berrelasi ke master, jadi statusnya ini status apa debit kerja sudah otomatis. Kemudian tinggal isi nilai, misalkan 300.000. Ketika di enter nanti saldo akhirnya akan berkurang. Nah, jadi tujuannya seperti itu, mencatat saja dan mencocokkan dengan saldo akhir setiap harinya. Nah, dengan menggunakan Excel ini, itu tuh menurut saya yang tadi saya sampaikan di pertama kurang efisien. Kurang efisiennya itu tadi yang saya sampaikan harus mencatat di beberapa file atau sheet untuk menghasilkan angka yang sama. Padahal itu maksud dan tujuannya itu satu data saja. Contoh saya ambil contoh di pembayaran kasbon lah, pembayaran kasbon pegawai. Contoh ini di bulan Juli, ini kan ada membayar gaji pegawai. Setelah membayar gaji pegawai, gaji diterima pegawai, pegawai membayar kasbon yang dipinjam dari toko. Nah, kalau untuk data kasbon itu ada di sheet ini, sheet kasbon. Saya ambil contoh, ini tadi terinput ya. Saya ambil contoh untuk di kolom nama atas nama Putri ini. Nah, data terakhir itu tanggal 21 Juli, kasbonnya 500. Padahal di transaksi laporan arus kas tanggal 31 Juli, Putri itu sudah bayar sebesar 1678. Nah, angka 1678 ini harus diinput ulang lagi di sheet kasbon ini. 1.678 tanggal 31 Juli. Nah, ini yang saya maksud. Double catat, dua kali input. Padahal seharusnya itu data bisa satu kali saja langsung terkoneksi semua. Jadi apa harapan saya dari aplikasinya nanti yang saya order itu untuk mengefisienkan cara pengerjaan dari menggunakan Excel ke menggunakan aplikasi komputer sehingga bisa pencatatannya satu kali data, satu kali input saja. Masih banyak contoh-contoh hal yang lainnya. Contoh lagi yang model-model seperti itu, contoh di sini. Data supplier, data-data supplier. Karena ini filenya terpisah, ketika ada pembayaran, itu ditulis di sini. Setelah ditulis di file ini, harus kembali lagi ke laporan arus kas, dan angka yang tadi diketik di file daftar supplier ini harus diinput ulang lagi di sini. Belanja apa tadi? Belanja nah, bayar pembelian stok. Nah, angka yang ada di sini input ulang lagi di sini. Ya, ini kan rawan apa ya? Rawan kesalahan. Seandainya ada yang kelupaan diinput di salah satu file, nah itu kan pasti nanti akan terjadi perbedaan data. Begitu. Terus kemudian saya perkenalkan lagi file Excel yang kedua, yaitu data saldo pelanggan. Di data saldo pelanggan ini terdapat 4 sheet. Pertama, rekap saldo, kemudian sheet
cross check. Kemudian ini sheet cross check, kemudian ada lagi mutasi saldo, kemudian ada juga master. Saya jelaskan satu persatu dulu. Nah, untuk operasional penginputannya semua diawali dari sini. Ini klik di sini. Ini terkoneksi di data-data nama-nama pelanggan. Misalkan saya tulis Jemis Kamase. Kemudian jenisnya dia belanja. Kemudian ini sebenarnya kode nota invoice dari aplikasi khusus kasir. Misalkan saya bikin SR tes. Kemudian saya lihat data dari nota aplikasir itu misalkan 200.000. Selesai. Penginputannya selesai di situ. Nah, karena ini menggunakan aplikasi kasir dan Excel, maka perlu dilakukan cross check. Saya sudah sediakan sheet cross check di sini. Nah, ini tanggal itu merupakan tanggal setiap harinya. Kemudian ada kolom pemasukan. Kolom pemasukan ini, kalau di Excel ini rumusnya diambil dari data mutasi saldo yang jenis transaksinya itu kredit atau K. Kemudian untuk data Excel ini diambil data dari mutasi saldo yang keseluruhannya secara debit di total per setiap harinya. Kemudian kolom hasil ini merupakan hasil pengurangan saja dari kolom C sama kolom D. Kemudian untuk kolom F ini merupakan inputan dari rekap dari aplikasi khusus kasir. Jadi itu saya input, dicocokkan di sini. Nah, apabila ada